Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saya doakan semoga kita selalu sehat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kesedihan, diberikan kebahagiaan dan diselamatkan di dunia, di barzakh maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya karena dalam seminggu ini channel Aing Kerek diselingi dengan cerita Abu Nawas, itu demi lebih mengenalkan konten-konten utama dari channel ini, yaitu pembahasan fikih dasar dimulai dari kitab Thaharah sampai pada kitab terakhir yaitu Kitabul Itqih. Karena yang saya lihat penonton lebih suka dengan konten yang bersifat ringan ya dan menghibur. Namun begitu saya tetap berharap ada segelintir penonton yang tetap setia mendukung channel ini dengan tetap mengikuti konten-konten utama yaitu pembahasan tentang fikih. Saya hanya ingin hukum-hukum dasar atau hukum fikih itu tetap menjadi pijakan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, karena sepeninggal Nabi sudah tidak ada lagi yang mewarisi dakwah beliau kecuali para ulama. Sehingga semakin dunia ini mendekati akhir, maka semakin berkurang pula ulama yang ada di dunia ini. Sementara kita lebih menyukai hal-hal yang sifatnya duniawi. Sedih rasanya setiap kali mendengar kabar tentang kematian seorang alim. Karena kematiannya bukan sekedar kematian, tapi disitulah Allah mulai mengambil ilmu yang ada di muka bumi. Boleh jadi ilmu itu terdokumentasi dalam bentuk buku-buku yang tersimpan di perpustakaan, berbentuk file dalam flash disk, server-server, atau berbentuk konten seperti YouTube, seperti yang sekarang ini. Tetapi kalau tidak diajarkan dan tidak dikuasai, sama halnya ilmu itu telah hilang. Orang alim itu atau ulama adalah tempat menyimpan ilmu sekaligus pengajar yang secara sukarela dan ikhlas memberikan ilmunya kepada siapapun. Maka kematian ulama adalah juga berarti lenyapnya tempat penyimpanan ilmu. Ada sebuah kalimat yang kandungannya kira-kira seperti ini. Cara Allah memproses hancurnya dunia ini Allah tidak langsung mencabut ilmu dari muka bumi ini, tetapi Allah mewafatkan dulu para ulamanya. Sehingga ketika ulamanya sudah habis, maka mereka akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kemudian orang-orang bertanya kepada pemimpin-pemimpin mereka, dan pemimpin-pemimpin mereka itu berfatwa tanpa ilmu. Maka tersesatlah mereka itu. Kemudian juga menyesatkan yang lain. Ini yang sebenarnya kita takutkan. Memang hancurnya bumi ini adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi. Tetapi setidaknya kita tidak termasuk orang yang ikut andil dalam menghancurkannya. Minimal kita harus merasa sedih ketika sadar bahwa proses penghancuran dunia ini sudah lama dimulai. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan, Man lam yahzan limautil alim fahuwa munafik. Siapa yang tidak sedih dengan wafatnya seorang alim, maka dia termasuk orang munafik sampai 3 kali. Walaupun hadis itu diperselisihkan apakah itu hadis atau bukan, atau setidaknya bisa dikatakan bukan hadis lah. Tapi kalau dilihat-lihat lebih jauh lagi, pernyataan itu ada benarnya juga. Maksudnya memang sangat layak kita bersedih jika ada seorang ulama yang wafat. Karena ulama itu pewaris Nabi, dan Nabi tidak mewariskan apa-apa kecuali ilmu. Berarti memang hanya ulama yang dapat memberikan kita ilmu. Waduh, jadi ngelantur kemana-mana ini. Padahal yang ingin saya jelaskan di sini adalah hal-hal yang diharamkan atau yang haram dilakukan oleh orang yang junub. Baik, kita mulai dari yang pertama, hal yang tidak boleh atau yang haram dilakukan oleh orang junub, yaitu semua hal yang haram dilakukan oleh orang yang tidak berwudu, yang hadas kecil. Ya seperti sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran. Penjelasnya sudah ada di konten-konten sebelumnya. Pokoknya semua yang haram dilakukan oleh orang yang tidak berwudu, maka haram juga dilakukan oleh orang yang junub. Lalu yang kedua, membaca Al-Quran dengan maksud membaca Al-Quran. Meskipun ditambah dengan niat yang lain, tetap haram. Misalnya niat membaca Al-Quran sekaligus tabarrukan. Kalau tidak ada niat membaca Al-Qur'annya, maka tidak masalah. Seperti mau makan baca basmalah, atau ketika tertimpa musibah membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan lain-lain. Pokoknya kalau tidak ada niat membaca Al-Qur'annya, maka boleh. Seperti minta perlindungan, menegur orang yang salah membaca Al-Quran, mengajar anak membaca Al-Quran. Atau tidak ada niat sama sekali, tiba-tiba mulut ini keluar sendiri membaca ayat karena sudah terbiasa misalnya. Itu juga diperbolehkan karena tidak ada niat membaca Al-Quran.
Nah, yang dinamakan membaca adalah, ini sebenarnya sudah saya terangkan di konten-konten sebelumnya, tapi tidak apa-apa saya ulang ya. Yang dimaksud membaca itu adalah melafadzkan ayat-ayat itu dengan mulut sekiranya dapat didengar oleh telinga kita sendiri dalam keadaan normal. Tidak tuli, tidak sedang berada dalam keramaian. Sehingga kalau mau membaca ayat kursi sebelum tidur, sementara kita dalam keadaan junub, maka ya kalau saya ya membacanya hanya dengan menggerakkan bibir saja tanpa mengeluarkan suara. Karena saya sangat menganggap penting membaca ayat kursi, Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain itu sebelum tidur. Sehingga itu yang saya lakukan ketika saya lupa membaca ayat sebelum saya junub. Lalu yang ketiga, haram dilakukan oleh orang junub itu berdiam diri di masjid, kecuali dalam keadaan darurat ya, seperti tertidur di masjid kemudian ihtilam, mimpi basah dan tidak bisa keluar karena di luar sedang ada serangan dari tentara Israel misalnya. Atau kalau keluar takut barang-barangnya hilang misalnya, maka itu boleh meskipun berdiam di masjid karena itu termasuk darurat. Beda halnya dengan hanya lewat, itu tidak haram bahkan tidak makruh. Ulama hanya menghukuminya dengan khilaful aula, tidak utama. Tingkatnya itu lebih rendah dari makruh ya. Nah, yang dinamakan lewat itu adalah masuk dari satu pintu lalu keluar dari pintu yang lain. Kalau tidak begitu, misalnya muter-muter di masjid, ya tidak diam sih tapi muter-muter di masjid itu, masuk pintu lalu lihat ke jendela, jalan lagi lihat-lihat mimbar, jalan lagi kerak Quran dan tempat-tempat yang lain, itu tetap haram itu meskipun tidak diam. Keterangannya saya ambil dari kitab Fathul Qorib, Al-Bajuri, I'anatul Talibin, Bughiyatul Mustarsyidin, dan ada banyak kitab-kitab lain lah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.